Hai semuanya, kali ini saya akan mencoba membahas tentang pengujian hipotesa khusus untuk menguji kesamaan dua rata-rata. Di video-video sebelumnya, saya membahas tentang pengujian hipotesis satu rata-rata. Ini karena ada dua rata-rata, berarti teman-teman akan dihadapkan pada dua sampel. Kita coba diuji dua pihak. H0-nya mu1 sama dengan mu2, H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Lihat tanda uji dua pihak ya. Jika simpangan baku sampel pertama sama dengan simpangan baku sampel kedua diketahui, maka kita pakai perhitungan distribusi Z, di mana rata-rata sampel pertama dikurangi rata-rata sampel kedua per simpangan baku akar dari 1 per banyak data sampel pertama ditambah 1 per banyak data sampel kedua. Kondisinya, terima H0 jika nilai dari Z ini, nilai dari Z hitung, berada di antara min Z setengah 1 min alfa dan Z setengah 1 min alfa. Jika simpangan bakunya tidak diketahui, maka teman-teman pakai distribusi T, di mana rata-rata sampel pertama dikurangi rata-rata sampel kedua per simpangan baku akar dari 1 per N1 tambah 1 per N2. Sama ya dengan yang di atas, tetapi kita harus mencari dulu nilai S-nya. Bagaimana mencari nilai S-nya? Di sini rumusnya S kuadrat sama dengan banyak data sampel pertama dikurang 1 dikali simpangan baku per sampel pertama dikuadratkan ditambah banyak data sampel kedua dikurang 1 dikali simpangan baku sampel kedua dikuadratkan per banyak data sampel pertama ditambah banyak data sampel kedua dikurangi 2. Jadi di sini kita cari dulu S-nya. Tapi ini rumus S kuadrat, berarti kalau untuk mencari S saja kita akarkan ya nanti hasil akhirnya. Kondisinya terima H0 jika nilai T berada di antara min T1 min setengah alfa dan T1 min setengah alfa. Dan harus diketahui pula nilai T akan melibatkan derajat kebebasan, di mana rumusnya N1 plus N2 min 2. Contoh, dua macam makanan A dan B diberikan kepada ayam secara terpisah untuk jangka waktu tertentu. Ingin diketahui macam makanan yang mana yang lebih baik bagi ayam tersebut. Sampel acak yang terdiri atas 11 ayam diberi makanan A dan 10 ayam diberi makanan B. Tambah berat badan ayam dalam ons, hasil percobaan adalah sebagai berikut. Jadi, ini makanan A diberikan pada 11 ayam, maka masing-masing ayam bertambah beratnya dalam ons 3,1, untuk yang sampel A 3, 3,3, 2,9, 2,6 sampai 3,4. Lalu 10 ayam diberi makanan B, maka berat ayam tersebut bertambah rata-rata bertambah gitu ya, tambahnya 2,7, 2,9, 3,4 dan seterusnya sampai 3,7. Jadi di sini ada dua sampel A dan sampel B. Sampel A diberi makanan A, sampel B diberi makanan B. Dalam taraf nyata, alfanya 0,05, tentukan apakah kedua macam makanan itu sama baiknya atau tidak. Nah, dari soal ini kita hanya diberikan data ini ya, hanya diberikan data XI. Belum ada X rata-rata, belum ada simpangan baku. Jadi nanti tugas kita harus mencari X rata-rata dan simpangan bakunya. Di sini hanya ada N, banyak data untuk sampel pertama dan banyak data untuk sampel kedua. Langkah pertama, teman-teman masih ingat bagaimana langkah pengujian hipotesa? Yang pertama kita tentukan dulu H0-nya, tentu saja mu1 sama dengan mu2, H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, lalu kita cari rata-rata untuk sampel A. Bagaimana mencari rata-rata? Ingat, jika ada data dan ada banyak data, bagaimana mencari rata-rata? Dijumlah-jumlahkan, dibagi banyak data.
Jadi 3,1 ditambah 3 ditambah 3,3 ditambah 2,9 terus sampai ditambah 3,4. Hasilnya berapa? Dibagi N. N-nya 11. Ya. Ini rumus rata-rata sigma XI per N. Dapat nih hasilnya 3,22. Teman-teman silakan koreksi ulang ya. Kita sama-sama menghitung, sama-sama belajar. Lalu untuk makanan B juga lakukan hal yang sama. 2,7 tambah 2,9 tambah 3,4 terus sampai tambah 3,7 dibagi banyak data. Banyak data untuk sampel B adalah 10. Maka ininya dibagi 10 ya. Setelah dilakukan perhitungan hasilnya adalah 3,07. Tugas kedua, teman-teman harus mencari simpangan baku. Semoga teman-teman masih ingat rumus simpangan baku adalah simpangan baku sama dengan akar dari data dikurangi rata-rata dari banyak data tersebut per N-1 ya, diakarkan. Jadi XI min X kuadrat, XI min X bar dikuadratkan per N-1 diakarkan. Jadi di sini XI-nya 3,1 dikurangi rata-ratanya 3,22 dikuadratkan. Ditambah 3 dikurang 3,22 dikuadratkan. Ditambah 3,3 dikurang 3,22 dikuadratkan. Terus lakukan sampai data terakhir 3,4 dikurang 3,22 dikuadratkan. Hasilnya teman-teman kalkulasikan berapa? Baru dibagi N-1. N-nya 11 dikurang 1 jadi 10. Lalu hasilnya diakarkan. Dapat hasilnya berapa? Baru teman-teman kuadratkan. Jadi hasil dari S ini teman-teman kuadratkan. Hasilnya 0,1996 simpangan baku kuadrat untuk makanan A. Makanan B lakukan hal yang sama, cari simpangan bakunya. Ini XI 2,7 dikurangi X barnya 3,07 dikuadratkan, terus lakukan sampai tambah 3,7 dikurang 3,07 dikuadratkan. Jumlahkan dibagi N-1, N-nya 10 dikurang 1 jadi 9 diakarkan. Dapat hasilnya teman-teman kuadratkan 0,1112. Lakukan perhitungan pakai alat bantu Excel ya, biar lebih mudah dan lebih cepat. Nah, SA kuadrat dan SB kuadrat sudah ketemu, begitu juga dengan rata-rata A dan rata-rata B sudah ketemu. Langkah berikutnya kita hitung S-nya, simpangan bakunya. Nah, S kuadrat, teman-teman masih ingat tadi rumusnya yang di atas? N1 min 1 dikali S kuadrat, ya, S1 kuadrat yang ini. Nah, data pertama, banyak data pertama dikurangi 1 dikali simpangan bakunya, ditambah banyak data kedua dikurangi 1 dikali simpangan baku untuk data kedua dikuadratkan per N1 plus N2 min 2. Itu ya rumusnya. Balik lagi ke sini. Nah, ini N1 kan 11 dikurang 1 10. 10 dikali SA kuadrat ini ditambah banyak data kedua 10 dikurang 1 9 dikali SB kuadrat per N1. N1 tentu 11, N2 nya juga 10 dikurang 2. Hasilnya adalah, silakan dicari, diakarkan, lalu ke sini. Oke, lanjut ya. Nah, alfanya tentu 0,05 tadi sudah disebutkan. Terus kita hitung T. T rumusnya rata-rata sampel pertama dikurangi rata-rata dari sampel yang kedua dibagi simpangan baku per simpangan baku AK dari 1 per N1 plus 1 per N2. Masukkan angka-angka yang sudah didapat tadi. Ini hasilnya 0,862. Silakan koreksi ulang. Lalu yang keempat, langkah keempat, jika alfanya 0,05 dan DK-nya N1 plus N2 dikurang 2 sama dengan 19, maka cari T tabelnya. Nah, teman-teman, ini harusnya T tabelnya adalah setengah alfa ya, karena di rumusnya, jadi bukan kalau alfanya 0,05, teman-teman carinya T ketika alfanya 0,025, jadi bagi 2, setengah alfa.
Jadi cari yang alfanya 0,025 dan dekanya 19. Gitu. Oke, kita cari. Ini tabel T. Ketika alfanya 0,025, meskipun tadi disebutkan alfanya 0,05, tapi karena yang dibutuhkan adalah di tabel T, rumusnya tadi setengah alfa. Ini teman-teman kali setengah, 0,05 kali setengah 0,025, tarik ke bawah, cari dekanya 19. Ini hasilnya 2,093. 2,093. Nah, ini 2,09 boleh. Lalu lakukan pengujian daerah kritis. H0 diterima jika kondisinya nilai T lebih dari min T1 min setengah alfa dan kurang dari T1 min setengah alfa. Kondisinya bagaimana? Nilai T hitung adalah 0,862 di sini. Dan nilai T tabelnya sudah ketemu ya, minus T tabel minus 2,09. Ini tinggal dikasih saja minus, lalu positif T tabel 2,09. Apakah nilai 0,862 itu lebih dari min 2,09 dan kurang dari 2,09? Jika jawabannya ya, maka H0 diterima. Jika jawabannya tidak, itu lain soal, H0 ditolak. Tapi di kasus ini ternyata H0 diterima. Artinya apa? Artinya kedua macam makanan ayam tersebut memberikan tambahan berat daging yang sama terhadap ayam-ayam tersebut. Jadi makanan A dikasih ke 11 ayam, makanan B diberikan ke 10 ayam, itu ternyata memberikan tambahan berat daging yang sama saja. Ya, H0 diterima. Itu contoh untuk kesamaan dua rata-rata. Selamat mencoba, selamat belajar.